Lutfi Friends, kembali lagi bersama kami di Visip Talk bersama saya Tegar Syekh Rohman dan rekan saya Wildan Jiti yang akan membahas isu atau berita yang belakangan ini viral di dunia maya, yaitu isu tentang Pemprov Lampung yang disinggung oleh salah satu warganya. Kami di sini dengan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Halo, kenalin nama saya Lutfi Nugraha, saya sebagai mahasiswa sipil Universitas Udaya Gunung Jati. Oke, dari sini kita akan membahas seputar akun yang sering ternama yang dibilang logatnya kena lo. Nah, itu siapa sih Kak Tegar? siapa ya emangnya? Kita langsung aja kali ya. Dari yang bernama Bima. Oke, langsung aja kita ke pertanyaannya nih kepada Lutfi nih ya. Nah, yang pertama ini kita akan memberikan pertanyaan seputar reaksi Kakak Lutfi ini terhadap berita yang seperti ini yang sedang viral ini, gimana sih? Apa ya? Kalau berita ini nih kita tuh taunya hanya seliweran aja gitu. Kayak ya udah ini mah emang udah biasa gitu ngomentarin pemerintahan. Jadi kayak ya udahlah paling juga nggak didengar. Nah tiba-tiba suatu waktu itu viral gitu, lagi buka Instagram ada suatu akun yang membahas tentang Bima itu, kepo kan jadinya, ini orang apa sih kayak dibahas terus kan. Jadi buka TikTok cari pencarian Bima Lampung, ternyata dia mengkritik tentang Lampung sendiri kan karena jalannya yang rusak gitu. Iya benar sekali. Nah, terus juga ya emang di RI ini tuh emang kebanyakan itu kalau tidak viral tidak diproses, tidak digugat. Ya, benar sekali. Dan kebetulan sekali kita mempunyai salah satu warga penduduk yang sangat berani mengargumenkan tentang desa atau tempat tinggalnya dia. Nah, itu. Lanjut lagi, mungkin dari seputar dari Kak Tegar ada yang ingin ditanyakan? Boleh. Untuk Lutfi sendiri nih, awalnya mendengar berita ini nih, reaksinya seperti apa sih Kak? Jadi tadi yang kayak biasa aja gitu, karena emang udah banyak gitu, kayak ya udah ini nggak bakal didengar gitu di pendapatnya tentang warga negara sendiri. Terus tiba-tiba viral berita Bima dan Lampung ini, terus kayak ya udah dicari aja apa sih emang masalahnya apa, ternyata itu masalahnya di infrastruktur Lampung, kayak seperti jalan yang rusak di pedesaan, pedalaman. Sebenarnya sih banyak nggak di Lampung doang ya, di seluruh Indonesia sepertinya, cuman orang-orang pada berani speak up aja gitu. Benar sekali. Nah, lanjut lagi dari berita ini tuh, menurut kakak dari awal viralnya ini tuh dari platform apa sih kak? Kalau viral ya? Iya. Kalau setahu saya sih ini nih berita nih dari TikTok ya kayak. Bima tuh punya akun TikTok gitu. Cuman nggak tak liatin sampai dalam banget akun TikToknya, jadi hanya kayak sebatas Bima dan Lampung aja gitu. Tapi bagus sih, Bima punya keberanian besar walaupun keluarganya terancam. Waduh, Gak bahaya kak? walaupun keluarganya terancam tapi dia ya kan dia juga pendapat tentang Lampung itu kan dia ada di luar negeri kan? Iya. Di mana sih itu? Dia sekarang lagi di Australia. Nah, Australia dia pendidikan di Australia. Ya, pendidikan. Tapi kok ngomong-ngomong jadi saya ditanya ya? Ini kan jadi ceritanya yang harus ngomong. Oh, kayak gitu. Ditanya. Oke, lanjut lagi nih dari ini tuh kakak sendiri nih, kok apa enggak sih sama yang diargumen oleh si akun ini nih, Bima ini? Di satu sisi tuh pro. Pas awal-awal emang Bima tuh suka nge-argumen tentang Republik Negara Indonesia. Emang itu tuh bagus banget. Punya keberanian yang luar biasa karena kan di undang-undang kita udah ada gitu undang-undang UITE itu tuh tentang yang gak boleh mengkritik pemerintah gitu kan. Iya. Jadi ini Bima tuh hebat banget sih, pro. Tapi semakin kesini nih jadi kontra gitu, karena dia apa aja tuh yang dilakuin pejabat negara kayaknya dikomenin mulu dah. Iya, benar sekali sih. Sampai banyak juga ada yang komentar yang kayak ini kok jadi semakin kesana makin kesini. Iya, gitu ya. makin kesana makin kesini. Iya, makin kesini. Nah, lanjut lagi dari Tegar, mungkin ada yang pertanyakan lagi? Boleh. Untuk Lutfi sendiri nih, kira-kira bisa nggak jadi seperti Bima untuk di Kota Cirebon ini? Sebenarnya
Sangat berat ya. Berat ya. Cukup berat ya. Ada sulit karena saya masih memikirkan kehidupan dan keluarga saya gitu. Benar-benar apalagi kita nggak punya backingan ya. Nah benar, makanya kita nggak ada. Walaupun Bima berani kan, tapi dia tinggalnya di Australia gitu kan. Iya. Nggak di Indonesia, coba di Indonesia. Sudah kacau sih pasti di Ya, kebun. paling berani cuman hanya sebatas obrolan tongkrongan. Mungkin kayak speak up kayak di sosial media itu belum berani sih, belum berani. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Masanya belum lulus S1 gitu kan, barangkali ijazah saya ditahan gitu. Sangat berat. Berat. Nah, misalkan kakak di posisi pemerintah dikritik oleh Bima. Nah, menurut kakak bakal ngelakuin apa sih ini kalau misalkan dikritik begitu? Sebenarnya akan melakukan seperti pemerintah sekarang sih. Kayak misalnya nih, ini nggak viral nih, ya udah biarin aja gitu. Biar aman ya. Biar aman enggak sih? Enggak. Itu kita lagi peran pemerintah aja. Sebenarnya kalau kita jadi pemerintah, kalau ada warga negara yang berargumen tentang kinerja kita, sebaiknya itu kita jadiin masukan buat kita gitu. Bagaimana sih kinerja kita di masyarakat tuh udah bagus atau belum? Tapi kan pemerintah kita kan ini bersifat denial. Kayak susah dibilangin gitu, walaupun masalah udah dibilangin kayak gini, tapi tetap aja pengennya kinerja yang benar menurut dia gitu. Iya, jadi Sampai viral, tunggu sampai viral baru dia berubah gitu. benar ya Mas ya, kalau bahasa dari Cirebonnya ini tuh Jawa-Jawa Cirebon itu sekarang dewek ya. Ya sekarang dewek emang Oh iya benar sekali. Nah, dari sekarang ini kan ada nih yang terbaru nih, Bima itu mengkritik Pak Jokowi dengan membawa mobil Mercy. Dan itu pun menuai sorotan publik, katanya Bima sekarang jadi terkesan songong. Gimana nih tanggapan menurut Anya nih tentang kayak Bima ini mengkomentari tentang si Pak Jokowi ini? Mungkin dulu kan mau ngomongin tentang Pak Jokowi, tentang Bimanya gitu. Sebenarnya Pak Jokowi itu udah melakukan, sebelum ke Lampung tuh pasti udah ada protokolan atau prosedur yang harus dilakukan kan sebelum terjun langsung ke jalanan gitu. Iya. Nah, Pak Jokowi ini udah benar naik Mercy atau isi beritanya tuh apa tuh yang Bima ini? Kalau waktu itu sih Pak Jokowi itu tuh sedang mengecek jalanan di Lampung yang katanya sudah dibenarkan oleh pemerintah di Lampung, tapi pada nyatanya malah belum, sampai kayak cuma dibenerin itu cuma sebelahnya doang. Oh, Nah dan naik Mercy tapi nggak ke yang jalan bagusnya, kayak kuplak. Iya, gitu gimana caranya? nah dari ini ya, sebenarnya iya Lampung juga pas udah tahu viral tuh nggak langsung dibenerin tuh, jadi malah diproses Bimanya. Ini Bima orang ngomong kok kayak gini banget, ini kejiwaannya bener nggak kan gitu kan. Terus tiba-tiba Jokowi itu ke Lampung langsung diberesin semua kan. Iya. Nah pemerintah Lampung udah beresin jalan utama yang akan dilewatin Jokowi, tiba-tiba Jokowi lewatnya pedalaman. Iya. Nah itu cuaks banget sih, cuaks banget itu ya, gila. Si pemerintah Lampung juga turun langsung kan ke pas Jokowi naik mobil rusak itu kan, mogok terus rada apa namanya? Ada gesrek kan mobilnya. Nah Bima nih komen tentang kenapa sih Jokowi nggak naik mobil yang gede apa nih kayak Fortuner terus Innova Yang emang iya mobil kan pengen ngangkut sayuran aja. Presiden Baca Kak. maksudnya mungkin kayak khusus untuk kayak di jalanan yang berlubang lah gitu mungkin maksudnya. Jadi kayak nggak cocok lah. Mercy itu kan kelas kayak mewah, terus kayak nggak cocok untuk jalanan kayak lubang-lubang gitu mungkin. Iya. Tapi Mercy juga kan punya hidrolik ya, nggak sih? Ya. Apa namanya? Shockbreaker yang empuk tuh. Mobilnya. Jadi walaupun jalanan rusak ya masih aja lurus gitu. Kecuali Pak Presiden naik carry gitu kan, angkot gitu. Itu jalan kayak gitu, blok gitu kan, turun. Oe. sampai yang bilang tuh siapa yang didampingin sama Pak Jokowi itu, yang kalau ada, ya pokoknya ada yang bilang kalau orang hamil bisa sampai melahirkan. Waduh. Iya pokoknya Walaupun hamil ada masih deh. sebulan itu tuh. Iya. Emang pokoknya sangat kayak saking kayak ya gimana ya, menjaga citra baik dari si wali kota Lampung ini. Lanjut. Artinya Bener juga sih ya. Nah di berita tuh komennya tuh kayak ini Pak Jokowi paling abis jadi presiden ngapain gitu kan?
Bima kayak ngeritik kayak gitu kan, paling bandu-bandu aja sama papa kayak nyari apa cuci tukang sayur atau apa gitu beritanya isinya. Coba sok buka aja beritanya nih, benar ya bahasa ini biar ini nggak jadi opini, biar bisa apa namanya, Biar ini menjadi fakta. biar fakta nih. Nanti beritanya juga bakal nonton lagi nih ya di atas ini. Nih kata Bima tuh nah iya mobil Pak Jokowi ke pasar ke Lampung, lagian ke Lampung bawa Mercy, kamu itu naik Fortuner atau enggak L300 kan. Bener banget, tapi kan Jokowi kan emang Mercy kan udah itu ya, udah bagus ya dengan spesifikasi mobil Mercy gitu. Terus dia bilang juga, kan bentar lagi kelarnya jadi presiden, timbang ngabur mending ngampas jagung. Waduh. Parah ini. Ngampas beras sama Sri Juli orang tua Bima. Juli juga bentar lagi juga pensiun nih, bikin grup WA aja sama mereka. Bima kurang ajar ya. Nih, masalahnya Jokowi ini nggak bisa masalah kayak ngampas beras ngampas jagung, bisanya jadi emang kalau geser-geser kayu emang cocok gitu. Harusnya salah apa namanya? Salah argumen, harusnya mending nyuruh Pak Jokowi jadi Dan emang kebetulan juga bener, Jokowi Emang pekerjaan Pak Jokowi sebelum jadi presiden itu tukang mebel ya. benar, Bang Mebel. Soalnya Jokowi pendidikan kuliah di Universitas Gadjah Mada, jurusan kehutanan, studi teknologi kayu kalau nggak salah. Nah, makanya kalau nyuruh Jokowi suruh ngampas beras sama jagung nggak bisa, nggak bisa Bima, nggak bisa. Kalau konsep kayu bisa. Jokowi itu bukan pengusaha jagung. Emang Bima ini ngomongnya dulu aja. Kalau mau komen tuh, kalau mau kritik tuh di by data aja gitu kan. disclaimer nih ya untuk kalian nonton video ini cuma sekedar untuk pendapat dari kita. Nah kalau misalkan emang pendapat dari kita ada yang menurut kalian salah atau jangkal, boleh berdiskusi di bawah, tapi jangan sampai merugikan semua orang lain gitu. Jadi kita berdiskusi aja nih. Berdiskusi. Dan kita niatnya untuk kayak itu tuh seputar kayak bertanggapan, bukan menyalah-nyalahi gitu. Apalagi kayak Bima salah atau Pak Jokowi salah. Jadi kita di sini cuma kayak sekedar berargumen saja. Tapi usaha Bima untuk komentar tentang Lampung udah bagus banget tuh. Iya, Udah berani bagus. coba Thank you Bima, tapi tolong kalau mau ngeritik pemerintah, tolong di research dulu. Jangan asal ngeritik gitu. benar sekali. Apalagi kepada Presiden Republik Indonesia yang Ya, sekarang. pada orang terhormat yang tertinggi gitu. Betul sekali. Kalau mau ngekritik ya pejabat-pejabat bawahnya. Presiden itu udah kerja bener gitu. Udah kerja bener. Bagus banget Bima. Terima kasih karena Anda Lampung sudah jadi kota yang jalannya tidak rusak lagi. Ya. Jadi different. Memang menyuarakan pendapat itu sudah menjadi budaya Indonesia sebagai negara demokrasi. Tidak ada salahnya juga pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan menyediakan regulasi bagaimana caranya menyuarakan pendapat. Namun regulasi tersebut terkadang salah target, di mana regulasi tersebut hanya pro pemerintahan, tidak pro dengan masyarakat. Bima juga sempat menjadi role model penyuaraan pendapat. Namun karena Bima sudah terlewat batas, kehilangan dukungan dari masyarakat. Menyuarakan pendapat juga butuh adab dan etika yang different. Sekian dari pembahasan kami bertiga. Kurang lebih mohon maaf. Nah, tolong di like and subscribe ya channelnya. Dan kalau ada komentar yang menyinggung ataupun salah, di komen juga di kolom komentar. Sekian dari kami, sampai jumpa.